Hai Nyambung People, lama tidak bersua. Aduh, maaf ya kita sibuk banget dari kemarin, pergi-pergi gitu. Makanya dalam episode kali ini saya mau bagi-bagi oleh-oleh. Oke, cerita salah satu kunjungan terakhir saya beberapa waktu lalu di awal bulan ke Kamboja. Jadi udah pernah ke Kamboja atau belum? Kalau belum, yuk coba kita lihat bareng-bareng ceritanya. Saya bawa oleh-oleh tentang pengalaman saya memantau pemilihan umum di level sangkat atau komun. Jadi ini bukan pemilu rayanya mereka, tapi pemilu untuk memilih anggota dewan kota gitulah, dewan kota yang nantinya akan membawahi desa-desa di Kamboja. Saya bawa sejumlah ibu-ibu politisi dari Indonesia. Jadi stay tune ya. Terima kasih buat yang sudah share, like, komen, dan subscribe. Banyak-banyak terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Saya mau cerita tentang pertama Kamboja dulu nih. Mungkin yang belum pernah lihat dari Kamboja itu di mana sih gitu ya. Kamboja itu cuman sekitar 3,5 jam sih sebenarnya dari Jakarta, dari ibu kota kita. Ibu kotanya itu namanya Phnom Penh. Jadi kalau naik pesawat yang direct tuh sebenarnya cuma 3,5 jam. Dulu ada pesawat langsung ke sana, ada Citylink. Cuman sayangnya begitu pandemi berhenti itu mereka. Mudah-mudahan segera pulih kembali. Jadi kalau sekarang sementara harus terbang lewat Singapura dulu atau Thailand dulu gitu. Jadi ya bisa sampai 5 jam lebih lah ya butuh waktu perjalanan ke sana. Lokasinya ada di utara Jakarta, terbangnya ke arah sana, dan Kamboja itu kerajaan. Jadi urusan-urusan eksekutifnya bukan ditangani oleh kepala negara yang raja itu, tapi oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri Kamboja ini cukup terkenal ya di kawasan dan di tingkat internasional karena dua faktor. Beliau itu politisi sekaligus pernah juga menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjatanya Kamboja. Dan walaupun sekarang sudah menjabat sebagai Perdana Menteri, beliau itu tetap punya peran yang penting lah untuk Angkatan Bersenjata di Kamboja. Yang kedua, beliau itu juga sudah berkuasa sejak tahun 1985. Jadi kalau dihitung-hitung berarti sudah 37 tahun berkuasa. Jauh lebih lama daripada Presiden Soeharto ya di Indonesia. Jadi belum ada sih pemimpin dunia yang memimpin selama itu. Jadi penting lah untuk kita melihat, menengoklah tetangga kita yang ada di utara sana ini. Seperti saya cerita tadi, Kamboja itu sebenarnya tempat yang bagus, indah sekali, memukau. Saya bawa beberapa foto ya untuk melihat yang khas kalau kita terbang masuk ke arah Phnom Penh. Nyambung People bisa lihat di sini yang paling fantastik itu adalah melihat Sungai Mekong. Jadi terbang dari ketinggian tertentu kita langsung bisa melihat Sungai Mekong itu begitu banyak anak-anaknya ya, anak-anak sungai, dan besar sekali muaranya itu kita bisa lihat masuk ke wilayah-wilayah dari utara Kamboja sampai ke selatan Kamboja. Dan penghidupan masyarakat di Kamboja itu memang sangat bergantung dari Sungai Mekong ini. Buat yang belum tahu, Sungai Mekong ini merupakan sumber kehidupan dari banyak negara sebenarnya di aliran Sungai Mekong ini. Sungai ini mengaliri 6 negara loh, dari yang paling hulu itu di pegunungan Tibet, lanjut masuk ke Cina, masuk Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan yang paling hilir itu di delta Vietnam, nanti terakhir berakhir di Laut Cina Selatan. Jadi itu urutan dari yang paling tinggi ya di gunung sampai yang paling rendah. Sungai ini panjangnya sampai sekitar 4.800 km. Dan karena sungainya besar, di dalamnya pun ada banyak ikan gitu. Aneka jenis ikan yang kemudian banyak nelayan-nelayan di wilayah
yang saya sebut tadi ya, mulai dari Myanmar, Laos, Kamboja, sampai ke Vietnam, itu bergantung juga penghidupannya dari ikan yang hidup di Sungai Mekong itu. Jadi itu sebabnya ya, kalau buat orang-orang di daerah aliran Sungai Mekong, kita nggak bisa bicara politik di kawasan situ tanpa bicara tentang Sungai Mekongnya juga. Karena pengelolaan Sungai Mekong itu sentral sekali, bukan cuma buat irigasi, buat air minum, tapi juga untuk mata pencarian ya. Anyway, saya sih sebenarnya udah cukup sering ya ke Kamboja. Kalau diingat-ingat sekitar sejak 2012 lah. Lupa sih udah berapa kali, karena saya ingatnya cuman pokoknya udah sering lah. Dan kali ini saya ingat tiba di Kamboja itu 3 Juni ya, 3 Juni 2022. Begitu turun dari pesawat langsung disambut sama teman-teman yang dikirim dari Parlemen Kamboja. Jadi ceritanya saya diundang ke sini oleh satu aliansi, forum aliansi masyarakat sipil di Kamboja untuk memantau pemilu sangkat atau pemilu komun, mereka bilangnya commune election gitu, 2022. Commune itu apa sih? Commune itu kalau di kita padanannya lebih mirip seperti, ada yang bilang kecamatan, tapi mungkin juga ya sedikit mirip seperti kabupaten gitu ya, kabupaten kota gitu. Karena dia kan jenjang pengelolaan pemerintahnya nggak sejauh kita ya, negaranya relatif jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia, penduduknya cuma sekitar 16 juta orang ya. Jadi dia dari pemimpinan desa, lalu ke komun ini ada pemimpin-pemimpin komun yang membentuk juga dewan. Jadi macamnya DPRD gitulah ya, dewan daerahnya. Lalu mereka itu para komun ini banyak, ada 11.622 komun kursi yang tersedia. Total komunnya sendiri 1.652. Sorry, saya ralat lagi ya. Saya ulang lagi. Jadi di Kamboja itu total komun ada 1.652 yang tersebar di 25 provinsi di Kamboja. Nah, dari 1.652 komun tadi yang dikontestasi, yang dibuka kursi-kursi dewannya tadi ada 11.622 gitu. Cukup banyak ya kalau dipikir-pikir. Jadi ini pada dasarnya untuk menampung suara dari desa. Nanti dari komun itu mereka langsung masuk ke level nasional. Jadi ada distrik terus ada nasional gitu. Jadi yang menarik di sini memang dulunya sebenarnya nggak ada ini commune election, tapi sudah kali kelima mereka menyelenggarakan commune election ini. Nah, jadi saya tugasnya memantau nih pemilu ini apakah berjalan sesuai aturan, apakah ada kendala di lapangan, ada pelanggaran-pelanggaran selama commune election itu berlangsung. Jadi saya cerita, begitu saya tiba di Kamboja tadi, itu udah sore ya, menjelang orang pulang kerja, dan sama seperti di Jakarta, waduh, jalanannya macet sekali, dan karena ukuran jalanannya itu relatif jauh lebih kecil daripada di Indonesia ya, paling cuma 2-3 ruas gitu, di kanan dan di kiri. Jadi waktu itu kita privilege juga ya disiapkan for rider gitu. Sempat merasa aneh juga ya, kasihan juga orang-orang itu harus mengizinkan kita lewat padahal mereka lagi macet-macetnya. Tapi memang saya diundang habis selesai mendarat itu langsung ke Asian Vision Institute. Itu satu think tank di Kamboja di mana saya jadi board member di sana. Bicara di sana, ada ngobrol lah soal perempuan dalam pemilu dan jaminan sosial. Nanti boleh klik ya linknya kalau tertarik apa sih yang kita obrolin di sana. Lumayan banyak soalnya yang nonton waktu itu, teman-teman dari Kamboja. Anyway, lanjut. Jadi saya mau cerita tentang siapa aja yang waktu itu ikut bareng saya memantau pemilu sangkat ini atau pemilu komun ini.
Yang pertama ada Ibu Patrika Susana, yang lebih dikenal namanya sebagai Ibu Anggi dari Partai Persatuan Pembangunan. Beliau ini mantan anggota DPR RI dan pernah juga mencalonkan diri sebagai DPD dari Jakarta, anggota DPD dari Jakarta. Kemudian yang kedua ada Ibu Ermalena Muslim, sama dari Partai Persatuan Pembangunan, mantan anggota DPR RI dan jelas masih sangat aktif ya. Dua ibu ini di PPP masih sangat aktif dan berpengaruh ya. Yang ketiga itu ada Ibu Tari Siwi Utami dari Hanura. Beliau ini juga mantan anggota DPR RI dan sudah lama sekali terlibat di politik ya. Kemudian ada Ibu Evi Fatimah dari Partai Kebangkitan Bangsa, sama beliau juga mantan anggota DPR RI. Terakhir itu ada Ibu Dwi Astuti Wulandari dari Nasdem, mantan anggota DPR RI juga. Ya kebetulan sih saya udah kenal para ibu ini cukup lama. Sebagian besar dari mereka saya kenal sejak 1999, jadi pemilu pertama kita. Jadi macam reuni aja lah ya, kok ibu-ibu yang aktif di politik bisa jumpa lagi dalam kesempatan ini, jadi kita langsung akrab. Satu lagi ada satu cowok, ada satu bapak-bapak nih yang ikut, tapi masih muda ya, usianya lebih muda dari kami semua. Beliau itu staf ahlinya Pak Dave Laksono, karena Pak Dave Laksono pada awalnya diundang untuk ikut memantau, tapi beliau berhalangan hadir dari Golkar, sehingga beliau mengirimkan staf ahlinya, Mas Gamal Bahri. Gitu. Waktu pemantauan pemilu juga sempat ada Pak Erwin Aksa, pebisnis Indonesia yang sudah lama bergabung di grup pebisnis lintas negara. Cuman saya sengaja nggak memasukkan beliau di obrolan kita karena beliau itu masuknya di grup bisnis ya. Jadi kebetulan saja sama-sama orang Indonesia, jadi kita jumpa selama di sana, tapi beliau ada urusan yang lain lah selama berada di Kamboja. Anyway, kombo lah ya, macam-macam orang yang hadir di Kamboja waktu itu. Jadi seperti biasa, prosedurnya begitu tiba hari pertama kita briefing lah. Jadi 4 Juni 2022 kita diundang jumpa dengan Perdana Menteri Hun Sen tadi. Kita diundang datang ke kantor yang biasa dipakai untuk pertemuan kabinet. Jadi memang kantor Perdana Menteri gitu ya. Jadi saya nggak disangka ternyata ditaruh sebagai ketua delegasi gitu. Makanya duduknya agak di depan. Teman-teman lihat ibu-ibu itu duduknya di baris yang kedua dan saya dapat salam langsung nih dari Perdana Menteri Hun Sen. Jadi ada banyak negara ya yang terlibat dalam pemantauan pemilu itu, jadi bukan cuma Indonesia. Di sebelah saya ada dari Azerbaijan, ada beberapa orang ya, kalau nggak salah ada 3 orang dari Azerbaijan, ada dari Filipina, ada dari Nepal, ada dari, aku salah sebut, saya lupa nyebut siapa aja negara yang hadir, tapi ada lebih dari belasan negara yang diundang ikut hadir dalam memantau pemilu kali itu. Sesudah berjumpa Perdana Menteri, kita bertemu dengan Komisi Pemilihan Umumnya Kamboja atau National Election Commission, mereka nyebutnya NEC ya. 5 Juni, kami siap-siap turun ke sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS di Kota Phnom Penh. Pakai tanda pengenal, sudah dicek apa tuh namanya, dicek antigen dulu ya. Dan kita jatahnya itu satu tim delegasi bisa memantau sampai 6 tempat pemungutan suara. Dan beruntungnya sesuai request, kami kan minta juga bukan hanya di daerah Phnom Penh, tapi paling tidak bisa berkunjung ke wilayah di pinggiran Phnom Penh. Dan karena masalah logistik ya, kita harus hitunglah jalan satu titik ke titik lain. Tim saya berkunjung ke daerah penyangga dekat Phnom Penh, nanti ada fotonya, kita tunjukkan di tempat pas penghitungan suara. Terakhir kami berkunjung ke Mok Kampul namanya. Oke,
Berikut ada beberapa foto dan video suasana saat pemungutan suara di sana. Jadi nyambung people, kalau di Kamboja ini bukan cuma saat commune election ya atau pemilu sangkat, tapi pemilu nasional pun saya juga pernah memantau di Kamboja. Rata-rata diselenggarakan di sekolah-sekolah negeri tempat pemungutan suaranya itu. Ada SD, ada SMA, ada SMK gitu. Satu sekolah itu bisa dipakai 10 sampai 14 TPS. Selain tempat sekolah, ada juga tempat ibadah yang kemudian dibuatkan lapangannya dibuat tenda-tenda gitu ya. Sama seperti di Jakarta, TPS itu dibuka jam 7 pagi. Orang antre, ya kita lihat waktu itu nggak ada tempat duduk buat menunggu, semua berdiri, berbaris gitu ya. Dan mereka memasuki lokasi pemungutan suara, ada daftar pemilih yang ditempel ya di pintu masuk. Nah, yang menarik dari daftar pemilih itu di Kamboja itu pasang bukan cuma nama, alamat, tapi juga foto. Unik nih ada fotonya gitu. Itu yang dari catatan kita, kalau di Indonesia kita nggak pasang fotonya. Jadi lebih gampang buat mereka cek identitas yang dibawa sama calon pemilih dengan daftar pemilihnya gitu ya. Tapi dipikir-pikir ya maklum aja lah ya, jumlah pemilih mereka kan tidak sebanyak di Indonesia gitu. Jadi muat dipajang foto-foto para pemilih di satu TPS tuh muat gitu tempatnya. Dan cukup antusias pemilu waktu terakhir kemarin itu 2022 turnout-nya atau yang datang ke tempat pemungutan suara ada 80% lebih ya, 80,3% dari pemilih yang ikut memasukkan suaranya. Jadi pemilih menyodorkan KTP-nya, dicek oleh petugas, petugasnya bajunya serba putih, lalu berdiri memantau, itu ada pengawas dari perwakilan partai-partai politik, bajunya biru, diberi sesudah dicek identitasnya, diberi surat suara, lalu mereka ke bilik suara kan. Nah, beda dengan di Indonesia, mereka sistemnya bukan coblos. Jadi kita tidak menemukan paku, tapi yang kita lihat justru bolpen warna biru. Karena mereka tugasnya adalah mencentang di dalam kotak yang ada gambar logo partai dan ada nama partainya. Ada kotak kosong di sampingnya, harus dicentang di dalam kotak tersebut. Nah, itu bedanya sama Indonesia. Jadi saya udah kasih tadi ya gambar kotak suaranya, bilik suaranya. Lalu sesudah centang, mereka lipat lagi surat suaranya, masukkan ke dalam kotak suara yang disegel rapi. Ini di Kamboja biasanya juga ada kotak-kotak kotak-kotak suaranya itu rapi digembok dan segala macam, tapi yang kali ini seragam, rupanya mereka dapat sumbangan baru dari pemerintah negara tetangga, dari Jepang, itu kotaknya betul-betul, wah kelihatan masih gres banget. Nah, sesudah masukkan itu ke dalam kotak, celup jari deh ke tinta. Salah satu ibu-ibu yang mantau pemilu ini juga ngetes nih, tintanya, bener nggak tintanya nggak bisa hilang? Bener sih, benar-benar hitam gitu ya, hitam atau ungu tua gitu. Jadi samalah prosesnya, jam 1 siang suara dihitung. Jadi kita saat itu ada di Mo Kampul distrik, jadi kawasan itu di pinggiran kota Phnom Penh. Suaranya dihitung dulu, dibukain dulu, dihitung, ditumpuk, baru habis itu ditabulasi, dihitung berapa jumlah perolehan setiap partai. Ada 3 partai ya yang kerap muncul atau yang ada di dalam surat suara itu. Anyway, kalau ada keluhan, warga bisa bicara ke petugas dan juga pengawas. Mereka juga bisa melaporkan ke kita kalau ada ketidakpuasan. Tapi singkat cerita, selama kami di sana tidak ada ditemukan penyalahgunaan fasilitas atau juga aturan atau komplain dari masyarakat seputar ketidakadilan pemilu di sana. Jadi
Kira-kira begitu selesai acara pemilu tanggal 5, tanggal 6 kita eh, ada apa namanya press conference ya, ada press conference untuk share hasilnya. Gitu kira-kira nyambung people pengalaman berkunjung dan memantau pemilu di Kamboja. Nanti saya siapkan ada satu lagi video oleh-oleh, tapi sabar-sabar dulu karena situasi di dalam negeri juga banyak cerita nih yang bisa kita angkat. Ada satu lagi nanti untuk seger-segernya kita punya cerita dari Siem Reap. Siem Reap itu salah satu kota destinasi wisata di Kamboja yang baru saja dibuka pasca pandemi. Jadi pas kami berkunjung, kota itu baru dibuka dan ternyata banyak sekali perubahan yang sudah dilakukan di kota itu. Cuman sayangnya ya gara-gara pandemi mati lagi semuanya di sana. Anyway, itu kita simpan buat cerita berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya cerita kali ini. Kalau ada pertanyaan, ada komen, silahkan kontak saja kami. We would love to hear from you. Oke, gitu dulu cerita kita kali ini soal pemilu di Kamboja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Take care. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.